Selamat sore, perkenalkan nama saya Nirvana Waang, sarjana kelas A2 Malam dengan NIM 21901024. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah IAD dengan tema teori evolusi dan asal-usul manusia. Yang pertama, evolusi adalah perubahan genotip pada suatu populasi yang berlangsung secara perlahan-lahan dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan yang kedua adalah teori evolusi. Teori evolusi menurut Jean Lamarck, yang pertama adalah evolusi organik. Evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Dan yang kedua adalah organ yang mulai perubahan. Organ yang mulai perubahan karena terus-menerus dipakai akan berkembang semakin sempurna, sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi atau tidak dipakai lama-kelamaan perkembangannya menurun dan akhirnya akan atrofi. Dan yang kedua adalah teori evolusi menurut Charles Darwin. Salah satu pendapat bahwa spesies yang ada sekarang adalah keturunan dari spesies sebelumnya. Ia juga berpendapat bahwa seleksi alam sangat menentukan berlangsungnya mekanisme evolusi. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri proses evolusi. Yang pertama, evolusi adalah perubahan dalam satu populasi, bukan perubahan individu. Yang kedua, perubahan yang terjadi hanya frekuensi gen-gen tertentu, sedangkan sebagian besar gen-gen tidak berubah. Dan yang ketiga, evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya. Dan kata lain, harus ada perubahan genetik dalam evolusi. Dan yang keempat, dalam evolusi, perubahan diarahkan oleh lingkungan. Artinya harus ada faktor pendukung atau faktor pengarah, sehingga evolusi lingkungan adalah perubahan yang selektif. Berikutnya adalah faktor perubahan. Yang pertama adalah mutasi gen maupun mutasi kromosom menghasilkan bahan mentah untuk evolusi. Artinya akan munculnya variasi-variasi baru pada makhluk hidup. Dan yang kedua adalah rekombinasi dan hasil-hasil mutasi memperlengkapi bahan mentah untuk evolusi. Berikutnya adalah faktor pengarah, yaitu dalam setiap spesies terdapat banyak penyimpangan yang menurun. Karena dalam satu spesies tidak ada dua individu yang tepat sama dalam susunan genetiknya. Contohnya pada saudara kembar, susunan genetiknya pun tetap tidak sama. Yang berikutnya adalah proses reproduksi. Pada umumnya proses reproduksi menghasilkan jumlah individu dalam tiap generasi lebih banyak daripada jumlah individu pada generasi sebelumnya. Yang berikut adalah penambahan individu. Penambahan individu dalam tiap spesies ternyata dikendalikan hingga jumlah populasi spesies dalam waktu yang cukup lama tidak bertambah secara drastis. Yang berikutnya adalah ada persaingan antara individu-individu dalam satu spesies. Selanjutnya ada frekuensi gen. Pada proses evolusi terjadi perubahan frekuensi gen. Bila perbandingan antara genotip-genotip dalam satu populasi tidak berubah dari satu generasi ke generasi, maka frekuensi gen dalam populasi tersebut seimbang. Dikatakan seimbang jika tidak ada mutasi atau mutasi gen, tidak ada seleksi, tidak ada migrasi, perkawinan acak, dan populasi besar. Selanjutnya, terbentuknya spesies baru dapat terjadi karena isolasi waktu, isolasi geografis, domestikasi, dan mutasi. Berikutnya adalah isolasi reproduksi terjadi karena isolasi ekologi, yaitu isolasi karena menempati habitat yang berbeda. Yang kedua, isolasi musim akibat berbeda waktu pematangan gamet. Yang ketiga, isolasi mekanik karena bentuk morfologi alam kelamin yang berbeda. Yang keempat, isolasi tingkah laku, yaitu akibat berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Dan yang keempat adalah isolasi gamet, karena gamet jantan tidak memiliki viabilitas dalam alat reproduksi betina. Yang keempat adalah bukti-bukti adanya evolusi. Yang pertama, adanya variasi antara individu dalam satu keturunan, jadi tidak sama persis. Yang kedua, adanya pengaruh penyebaran geografis. Ketiga, adanya fosil-fosil di berbagai lapisan bumi. Selanjutnya yaitu adalah terdapat dua macam evolusi. Yang pertama, evolusi progresif, yaitu evolusi yang menuju pada kemungkinan dapat bertahan hidup. Dan yang kedua adalah evolusi progresif, yaitu evolusi yang menuju pada kemungkinan menjadi punah. Berikut ini terdiri dari para ilmuwan mengenai evolusi makhluk hidup. Yang pertama, Charles Darwin. Ia menerbitkan buku mengenai asal mula spesies pada tahun 1859. Ia berpendapat bahwa yang menjadi dasar evolusi organik bukan dari adaptasi lingkungan, melainkan karena seleksi alam dan seksual. Dan kedua adalah seleksi alam berupa pertarungan dalam kehidupan yang kuat akan terus hidup. Dan yang ketiga, setiap populasi berkecenderungan untuk tumbuh banyak karena proses reproduksi. Dan yang keempat, untuk berkembang biak diperlukan adanya ruang, makanan, dan ruang yang cukup.
Selanjutnya atau yang kedua adalah menurut Count de Buffon yang menyatakan bahwa variasi kecil terjadi karena pengaruh alam sekitar. Dan yang ketiga adalah Sir Charles Lyell yang menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua mengalami perubahan. Dan Anaximandro juga berpendapat bahwa bumi pada umumnya merupakan lautan lalu berkembang menjadi daratan. Berikutnya yaitu bukti-bukti adanya evolusi. Yang pertama, fosil merupakan sisa-sisa cetakan ataupun berkas dari hewan maupun tumbuhan yang telah membatu. Dan yang kedua adalah homologi. Dua organ tubuh dikatakan homolog apabila mempunyai asal yang sama. Dan yang ketiga adalah analogi, merupakan kebalikan dari homologi. Dan yang keempat adalah embriologi, perbandingan, merupakan hewan-hewan vertebrata seperti ikan, reptil. Dan yang kelima adalah adanya variasi dalam satu spesies individu yang termasuk dalam satu spesies tidak pernah bersifat secara identik atau tidak pernah bersifat sama, adanya perbedaan. Selanjutnya adalah mekanisme evolusi. Evolusi dapat berlangsung karena adanya mutasi dan adanya seleksi alam. Dan yang terakhir adalah pendapat Teilhard de Chardin mengenai proses evolusi. Di sini berpendapat menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap geosfer merupakan tahap prahidup. Yang kedua adalah tahap biosfer. Permasalahan pada tahap ini adalah loncatan munculnya manusia. Dan yang ketiga adalah tahap mesosfer. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat sore.